slide saya kelihatan? Yesus kelihatan. Sebelumnya terima kasih buat pengurus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Sekali lagi Lukas pasal 6 27 sampai 36. Saya akan membacakan untuk kita semua malam hari ini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah kerjasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa kerjasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apa kerjasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kasihilah musuhmu, dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia tidak terdapat orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sudah kelihatan kembali kah? Oke, malam hari ini saya akan memberikan tema untuk renungan kita malam hari ini sesuai yang ada di flyer kita ya. Mengasihi walaupun dilukai. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya pengen mendengarkan satu dua orang lah ya. Apakah pernah mengalami hal ini? Dia dilukai, tetapi dia mengasihi orang itu. Atau sebaliknya, dia dilukai, tidak mengasihi orang itu. Apakah ada teman-teman yang bisa, bukan kesaksian sih, memberikan pemahaman sedikit tentang hal ini? Silakan teman-teman, tanpa saya sebut namanya. Adakah jadi volunteer malam hari ini? Ya, dua-duanya mungkin ya. Oh iya. Oke. Baik, terima kasih. Malam hari ini saya memberikan tema kita sesuai dengan judul perikopnya. Kalau kita lihat bahwasanya kasihilah musuhmu. Nah, malam hari ini saya mengangkat tema mengasihi walaupun dilukai. Ini sangat berat sebenarnya. Kalau kita mengasihi orang yang melukai hati kita, secara pribadi setiap kita pasti berat. Kenapa? Dia melukai hati kita, kita juga mengasihi dia. Ini adalah hal yang paling berat dalam kehidupan kita ya. Saya secara pribadi mengalami hal ini. Orang melukai hati saya, apakah saya mengasihi dia sebaliknya? Nah, malam hari ini kita belajar sama-sama teman-teman ya. Kita belajar sama-sama bagaimana kita mengasihi walaupun kita dilukai sama sesama kita manusia. Nah, sesuai dengan pembacaan kita malam hari ini, bahwasanya kita harus mengasihi musuh kita. Nah, bagaimana kita mengasihi
musuh kita? Bagaimana kita mengasihi orang yang melukai hati kita? Apakah tidak berat buat kita untuk mengasihi orang-orang yang melukai hati kita? Nah, malam hari ini saya membagikan beberapa poin untuk mengetahui bagaimana sih mengasihi walaupun kita dilukai, ya. Nah, teman-teman, yang menjadi poin yang pertama yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua adalah kita mengasihi walaupun kita dilukai. Yang pertama adalah kita berbuat baik. Ya. Dikatakan di sini bahwasanya barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Nah, walaupun sebenarnya berat ini kita lakukan, tetapi kita sama-sama belajar malam hari ini. Saya secara pribadi saya masih belajar untuk hal ini. Bukan dalam arti saya mengkhotbahkan teman-teman, enggak. Firman Tuhan ini bermata dua. Saya kena, teman-teman kena gitu. Nah, bagaimana kita mengasihi? Kita harus berbuat baik kepada mereka. Jangan kita istilahnya kita disakiti sama kita dilukai, istilahnya kita memiliki kecewaan, kekesalan, kita nggak berbuat baik, malah kita membalas demikian. Tetapi malam hari ini diajarkan kita untuk tidak membalaskan apa kejahatan yang membuat hati kita luka, kecewa. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Berikutnya, kita harus berdoa kepada mereka. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita, ketika orang melukai hati kita, kita mendoakan dalam tanda petik hal negatif. Kita berdoa dalam hal negatif, semoga dia sakit atau apakah segala macam. Apalagi kalau diputusin sama pacarnya, dia berdoa semoga dia tidak menemukan pacar lagi gitu kan. Walaupun dia menemukan pacar nanti begini dan seterusnya. Bukan, tetapi yang Tuhan kehendaki kepada kita adalah kita berdoa kepada orang-orang yang melukai hati kita. Ya, kita mendoakan mereka. Walaupun sebenarnya berat, tetapi kita membuka hati dan meminta pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita berdoa, Tuhan ampuni dia Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hatinya, pulihkan hatinya, jiwanya Tuhan. Begitu teman-teman, kita harus mendoakan mereka. Bukan dalam arti berdoa hanya asal-asalan juga, enggak. Kita berdoa dengan sepenuh hati. Kita berdoa dengan mengasihi dan melepaskan semua sakit pahit yang ada dalam hati kita. Segala kekecewaan, kemarahan yang ada dalam hati kita, kita harus keluarkan dalam doa kita. Dalam tanda petik lagi bahwasanya, oke, saya screen lagi. Dalam tanda petik lagi, kita berdoa juga bukan bersungguh-sungguh ya sama Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita nggak memaafkan dia, tetapi kita mengasihi. Malam hari ini kita mengasihi orang yang melukai hati kita. Kita harus berdoa kepada mereka. Oke, poin yang kedua yang bisa saya bagikan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Dikatakan di sini tadi, jika pipimu yang satu ditampar, kasih pipimu yang lain. Nah, istilahnya kalau dalam bahasa daerah Nas kita ini ya, sakali dengan dewa, dua sama dulu, tafariye fahor. Nah, bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Tetapi yang dikehendaki Tuhan, jangan kita membalas dengan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi malam hari ini kita diajarkan, Mbak, untuk kita harus sabar. Kita harus sabar menanggapi
apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang melukai hati kita, kita harus sabar. Ya. Kalau kita menanggapi hal tersebut dengan positif, pasti yakin teman-teman semua hasilnya positif. Tetapi ketika kita, saya dan teman-teman menanggapi hal itu dengan negatif, dan hasilnya juga yakin pasti akan negatif. Tetapi yang kita harapkan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya sama Tuhan, kita menanggapi hal ini dengan positif. Kita harus sabar. Pasti yakin hasilnya akan baik. Berikutnya kita harus memiliki kerendahan hati. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, pasti akan hancur semuanya. Hancur, benar-benar hancur. Tetapi ketika kita memiliki kerendahan hati, pasti akan berjalan pelan-pelan dan terselesaikan. Bahkan sakit hati kita pun, ketika kita memiliki kerendahan hati, akan hilang pelan-pelan. Dengan bersamaan pelan-pelan akan hilang sakit hati kita, kekecewaan kita, kekesalan kita, pasti. Dan kita juga harus memberi. Bukan dalam arti orang sudah mengecewakan kita, ya, sesuai dengan pembacaan kita, orang sudah mengecewakan kita, dia minta sesuatu atau dia membutuhkan sesuatu. Sebenarnya kita punya, misalnya dia membutuhkan uang, kita secara pribadi punya. Nah, malam hari ini yang diajarkan kita melalui firman Tuhan malam hari ini, kita harus berbuat baik, kita harus memberi kepada mereka, menolong mereka, bukan menghancurkan mereka, tetapi kita memberi apa yang mereka butuhkan, ya, apa yang mereka butuhkan. Itu teman-teman, kita harus sabar, kita harus memiliki kerendahan hati, dan kita harus memberi kepada mereka. Berikutnya, poin yang ketiga, kita harus melakukan yang benar. Kenapa saya mengatakan kita harus melakukan yang benar? Kalau kita melakukan yang tidak benar, pasti hasilnya tidak benar nanti. Kalau kita dalam tanda petik tadi, ketika kita menanggapi positif, hasilnya positif. Nah, kenapa harus kita menanggapi dengan benar? Kita harus melakukan dengan benar, biar semuanya rasa sakit hati, kita harus mengasihi mereka. Kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu. Ya. Kita harus membereskan dalam hati kita dulu. Ya. Baru kita transfer kepada mereka. Ketika hati kita, apa yang ada dalam hati kita bereskan, terus kita transfer kepada orang-orang yang mengasihi kita. Ya. Kita harus melakukan yang benar kepada orang-orang yang melukai hati kita. Nah, teman-teman, malam hari ini ada beberapa ayat yang saya kutip, ya. Ada beberapa ayat yang saya kutip. Yang pertama dari Lukas pasal 17 3-4, bahwasanya jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Saya memberikan warna merah di sini. Kita harus mengampuni, kita harus mengasihi, melepaskan unek-unek kekesalan, kemarahan dalam hati kita. Harus mengampuni. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, dikatakan lagi, engkau harus mengampuni dia. Ya. Engkau harus mengampuni dia. Kita harus mengasihi, kita harus melepaskan semua kepada orang-orang yang melukai hati kita. Saya kutip lagi dari Roma pasal 12 9-11. Kenallah kasih itu, jangan pura-pura. Nah, saya sudah awali tadi, maksudnya kita juga mengasihi, jangan berpura-pura. Ya. Kita mengasihi orang yang sudah melukai hati kita, jangan kita juga berpura-pura. Istilahnya di mulut aja, di muka baik, oke. Face to face kita oke. Tapi dalam hati kita, nanti awas kamu, aku tuh disimpang gitu. Nah, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kita harus melakukan yang baik. Poin yang ketiga tadi, kita harus melakukan yang benar. Kita harus melakukan yang baik pada orang-orang yang melukai hati kita. Nah, ada gambar love di sini, ya. Ada yang
istilahnya hancur, ada yang setengahnya baik gitu. Kenapa saya kasih? Agar ini salah satu contoh, kita mengasihi jangan pura-pura. Love-nya itu, cintanya itu harus penuh semuanya, jangan setengah-setengah. Oke, malam hari ini apa upah kita sebagai orang yang sudah mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang melukai hati kita? Apa yang menjadi upah kita? Malam hari ini yang menjadi upah kita sesuai dengan pembacaan kita, bahwasanya upah kita akan besar di surga. Nah, jangan pikirkan dunia, tetapi kita harus terus melakukan yang baik. Kita anak-anak Tuhan yang sudah belajar di STT ya, atau yang belajar dengan kakak rohaninya gitu kan. Jangan kita memikirkan dunia, tetapi kita harus memikirkan yang terbaik untuk Tuhan. Pasti yakin upah kita akan besar di surga. Yang kedua, kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kita melakukan yang baik. Kita mengasihi orang yang melukai hati kita. Pasti kita menerima berkat yang dari Tuhan. Yakin teman-teman? Yakin? Berkat itu selalu tercurahkan. Tuhan memberikan. Asalkan kita percaya. Pengharapan kita, sumber kekuatan kita hanya kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita melepaskan dalam hati kita, ini Tuhan, saya kecewa, dia melukai hati saya. Karena kemarin saya lihat dia selingkuh, aduh. Nah itu. Nah, berikutnya teman-teman, menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ya, menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kalau kita lihat di ayat 35 tadi bahwasanya, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita dipakai Tuhan secara luar biasa. Bagaimana kita harus memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita yang pernah melukai hati kita. Dan yang berikutnya upah kita adalah Tuhan menghendaki kita lebih baik daripada orang-orang brengsek atau orang-orang yang melukai hati kita lah, yang melukai hati kita. Saya pakai kata brengsek di situ ya, biar lebih keren lah zaman now sekarang, biar lebih keren gitu. Ya, dalam arti orang-orang yang melukai hati kita, ya kita kecil pengertiannya ya. Biasanya kalau brengsek itu kan jahat gitu ya, orang jahat. Tapi dalam arti orang melukai hati kita, jangan kita terlalu feeling kita ke sana, tetapi kita harus hanya kita bawa sedikit saja, jangan kita perbesar. Nah, teman-teman semua, tadi Tuhan menghendaki kita lebih baik daripada orang brengsek atau orang-orang yang dimana ya melukai hati kita. Dengan cara apa? Nah, teman-teman, di ayat 36 yang ayat terakhir bahwasanya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan menuntut kita untuk murah hati. Kita belajar. Saya dan teman-teman semua, mungkin ada senior-senior saya di sini ya. Banyak senior saya di sini. Ya. Kita lihat bahwasanya bagaimana contoh perumpamaan kita belajar dari Tuhan Yesus. Murah hatinya bagaimana? Ya, menyerupai Bapa Yesus Kristus seperti yang dibuktikan dengan murah hati. Apa buktinya? Rela mati di atas kayu salib. Ketika Yesus tidak memiliki kerendahan hati atau murah hati, pasti Yesus menolaknya. Tetapi karena Yesus memiliki kerendahan hati, hanya untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia yang berdosa ini, dia akan rela mati di atas kayu salib. Dan begitu juga kita harus mengasihi musuh kita dengan murah hati. Kita harus mengasihi musuh kita dengan murah hati. Bukan dalam arti kita harus mati juga ya. Bukan dalam arti nanti ditanya sama keluarga, kenapa kamu mati gara-gara ini, bukan ya.
Oke, berikutnya kita lihat contoh berikutnya. Ketika Yesus tidak menghakimi seorang pelacur yang dilempari batu, ya, di Yohanes 8 ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Ini adalah contoh-contoh yang kita ambil bagaimana kemurahan hatian Tuhan Yesus. Seorang yang pelacur pun dia mengasihi, orang yang berdosa pun dia mengasihi. Dan Tuhan juga memaki orang-orang berdosa. Kita harus belajar murah hati, dan terus murah hati kepada orang-orang yang melukai hati kita. Berikutnya kita lihat dari ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, inilah contoh-contoh yang kita pelajari, yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Sesuai dengan poin yang ketiga, kita harus melakukan yang benar. Ya. Di poin yang kedua tadi ada poinnya sabar, rendah hati, dan memberi. Kita harus rendah hati. Ya, kita harus rendah hati dan mendoakan orang-orang yang melukai hati kita. Oke, karena waktu juga saya udah lewat 25 menit. Langsung kesimpulan malam hari ini. Sebagai kesimpulan, tujuan hukum ini adalah supaya kita tidak terjadi balas dendam. Di dalam perjanjian lama, hukum itu sudah ada tertulis dalam Imamat 24:30, Keluaran 21, 23, 25 sampai 25, dan Ulangan 19 ayat 21. Di situ sudah, kalau kita lihat tentang hukum tentang kasih ini, ya, tentang kasih, mengasihi. Ya. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus, kalau orang istilahnya, saya memberikan versi lainnya, satu kata, kalau orang itu api, kita harus jadi air. Dan kalau orang itu api, kita harus juga jadi air, atau sebaliknya lah, ya, dibalik-balik aja kata itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, nah bagaimana, istilahnya ada botol ya teman-teman, ada air, karena sudah kelewatan. Kalau kita misalkan ada air di dalam, terus orang lain melukai hati kita terus, atau teman kita atau pacar kita melukai hati kita terus, maka kalau sudah penuh juga air itu, maka tumpah teman-teman, tumpah, kan keluar semua, emosinya kan keluar. Tetapi malam hari ini, ketika kamu marah, jangan berbuat dosa, gitu ya. Kita masih sama-sama belajar, ya. Awal-awalnya juga saya kurang kontrol, kalau emosi mah kurang kontrol, tapi sih dengan pelan-pelan pasti bisa. Jadi marilah kita mengasihi orang-orang yang melukai hati kita, dalam aspek apapun, dengan terus berbuat baik tanpa imbalan jasa atau pamrih, berdoa kepadanya, sabar, rendah hati seperti Bapa memberikan, dan lakukan pada diri kita sendiri. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, yang mengajarkan kami bagaimana kami mengasihi orang yang melukai hati kami. Walaupun ini berat Tuhan buat kami, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang menguatkan setiap hati kami untuk mengasihi orang-orang yang melukai hati kami. Firman-Mu ini Tuhan, kiranya menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami dan menjadi terang dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah
selesai berkata-kata menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau terus memakai hamba-Mu ke depannya secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.